Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Metasya dengan NIM 24OSP150 kelas 2D. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi MIT dan final mata kuliah PLC dan HMI. Merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Apa itu PLC? PLC atau Programmable Logic Controller adalah sebuah komputer khusus yang dirancang untuk mengontrol proses atau mesin di dunia industri. PLC bekerja dengan membaca sinyal input dari berbagai perangkat seperti sensor atau tombol. Kemudian memprosesnya sesuai logika program yang telah dibuat, dan akhirnya memberikan sinyal output untuk mengendalikan aktuator seperti motor, relay, atau lampu. PLC bersifat programmable sehingga dapat diprogram ulang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan logik untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika, serta berfungsi sebagai controller yang memastikan proses berjalan sesuai yang diinginkan. Komponen utama pada PLC ada input, CPU, dan output. Komponen utama CPU ada prosesor, memori, dan power supply. Sejarah PLC. PLC dimulai pada tahun 1968 ketika General Motors atau GM membutuhkan sistem kontrol yang lebih fleksibel dan efisien untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang rumit. Richard D. Morley dan timnya di Bedford Associates mengembangkan Modicon 084, PLC pertama yang memanfaatkan mikroprosesor untuk kemudahan programan dan modifikasi. PLC kemudian diadopsi secara luas dalam industri manufaktur dan terus berkembang dengan adanya standarisasi protokol dan integrasi ke dalam ekosistem pabrik pintar industri 4.0. Kelebihan PLC dibandingkan dengan relay. Yang pertama, program lebih mudah. Menggunakan bahasa programan ladder atau teks, mudah diubah dibanding mengganti wiring relay. Yang kedua, fleksibilitas. Dapat mengontrol banyak jenis mesin dan proses berbeda hanya dengan program. Yang ketiga, lebih ringkas. Komponen elektronik lebih tahan lama daripada relay mekanik. Yang keempat, monitoring dan diagnostik. Memungkinkan pengecekan kondisi sistem secara real time. Selanjutnya, klasifikasi PLC. Yang pertama, PLC kecil atau micro PLC, jumlah I/O terbatas, cocok untuk mesin sederhana. Yang kedua, PLC menengah atau compact PLC, I/O menengah, cocok untuk pabrik kecil hingga menengah. Yang ketiga, PLC besar atau modular PLC atau I/O sangat banyak dan modular, digunakan untuk pabrik besar dan sistem kompleks. Berikutnya, spesifikasi dari merek PLC dan tipe PLC. Yang pertama ada Siemens Simatic S7 1200, tegangan supply 24 volt DC, I/O digital 14 input atau 10 output, I/O analog 2 input atau 2 output, memori program 50 KB sampai 150 KB, komunikasi, Ethernet, dan Profinet. Yang kedua ada Omron CP1E series, tegangan supply 100 sampai 240 volt AC dan 24 volt DC. I/O analog 10 sampai 60 I/O point, memori program 2K sampai 8K step, komunikasi PWM, PID, counter kecepatan tinggi, dan ekspansi fleksibel. Berikutnya wiring diagram daya. Wiring diagram rangkaian daya. Di sini menggunakan satu MCB 3 fasa, 2 kontaktor dan 1 tor dan 1 motor. Ketika urutan fasa berurutan, maka motor akan berputar secara forward. Dan ketika urutan fasa dibalik, motor akan diputar secara forward. Berikut wiring diagram controller. Wiring diagram rangkaian kontrol. Pada sumber 220 volt AC, netralnya berada di terminal L2, yang positif berada di L1.
PB start di 0.1, PB stop di 0.3, PB reset di 0.5, dan inputnya berada di terminal Omron minus. COM berada di terminal Omron positif, dan L1 berada di COM 0.3, 100.3. L2 terhubung di A2 kontaktor reverse dan A2 kontaktor forward dan negatif buzzer. Positif buzzer di terminal 100.5 dan A1 kontaktor forward berada di 100.7 dan A1 kontaktor reverse berada di 100.6. Selanjutnya ladder multi-timer. Ketika PB start ditekan, maka motor akan berputar secara forward dan timer 0 akan aktif dan menghitung selama 8 detik. Setelah timer 0 menghitung 8 detik, maka timer 01 akan aktif dan motor berhenti. Timer 01 akan menghitung selama 5 detik. Setelah timer 01 menghitung 5 detik, timer 02 akan aktif selama 8 detik dan motor akan berputar secara reverse. Setelah timer 02 menghitung selama 8 detik, timer 03 aktif selama 5 detik dan motor akan mati. Setelah timer menghitung 5 detik, motor akan kembali ke kondisi awal. Dan setelah timer beroperasi sebanyak 3 kali, buzzer akan berbunyi. Ketika PB stop ditekan, maka rangkaian akan berhenti bekerja. Ketika PB reset ditekan, maka rangkaian akan kembali ke kondisi awal. Berikutnya pada tabel I/O list, PB start sebagai digital input berada di alamat 0.01 sebagai push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Yang kedua ada push button stop sebagai digital input di alamat 0.03 sebagai push button normally open untuk menghentikan sistem. Yang ketiga push button reset sebagai digital input di alamat 0.05 sebagai push button normally open untuk mereset sistem. Yang keempat, kontaktor forward sebagai digital output di alamat 100.0.7 sebagai kontaktor 220 volt AC untuk motor berputar forward. Yang kelima, kontaktor reverse sebagai digital output di alamat 100.6 kontaktor 220 AC untuk motor berputar reverse. Yang keenam ada buzzer sebagai digital output di alamat 100.5 sebagai buzzer horn 220 volt AC untuk indikator alarm. Selanjutnya studi kasus. Skenario atau studi kasus. Yang pertama, ketika tombol push button start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Yang kedua, ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi 3 pasa akan berputar secara forward selama 8 detik. Kemudian, motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya, motor induksi 3 pasa akan berputar secara reverse selama 8 detik. Kemudian, motor berhenti berputar selama 5 detik. Yang ketiga, proses kedua akan kembali diulang secara otomatis sebanyak 2 kali atau total 3 kali. Setelah 3 kali langkah 2 terulang, maka alarm horn atau buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika tombol PB stop atau PB reset ditekan. Yang keempat, jika tombol PB reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah 2. Yang kelima, jika tombol PB stop ditekan, maka sistem akan berhenti atau stop. Di sini ada timing table, output device ada kontaktor forward dan kontaktor reverse.
di step time ada timer 0, timer 1, timer 2, dan timer 3. Timingnya ada 8 detik, 5 detik, 8 detik, dan 5 detik. Waktunya sebanyak 26 detik. Pada T0, kontaktor forward aktif selama 8 detik. Pada T1, kedua kontaktor berhenti selama 5 detik. Pada timer 2, kontaktor reverse akan berputar selama 8 detik. Dan pada timer 3, kedua kontaktor akan berhenti atau mati. Pada video ini ditampilkan proses merangkai wiring diagram kontrol pada PLC sesuai dengan gambar wiring diagram. Nah, pada L1 ini terjadi kesalahan atau kekeliruan di mana L1 tersambung ke COM dengan pin 100.4, 100.5, 100.6, dan 100.7. Selanjutnya adalah proses pembuatan ladder diagram menggunakan aplikasi CX Programmer. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke fisiknya. Dan dapat kita lihat program sudah berjalan sesuai dengan logika yang kita buat. Setelah berhasil membuat program di PC, selanjutnya yaitu mentransfer ke komponen di PLC.
Setelah berhasil melakukan transfer, maka selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap rangkaian kontrol, di mana kita akan menekan push button start dan program akan mulai berjalan. Dan ketika alarm buzzer berbunyi, menunjukkan bahwa program telah melakukan siklus selama 3 kali. Dan ketika push button reset yang ditekan, maka siklus akan mengulang dari awal. Dan untuk menghentikan program, cukup menekan tombol push button stop. Selanjutnya masuk ke pembuatan HMI atau Human Machine Interface menggunakan PC. Dan di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama CX Supervisor. HMI ini berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem PLC. Melalui HMI, operator dapat memantau kondisi sistem, mengontrol proses, serta melihat status input dan output secara lebih mudah dan visual. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara PLC dan HMI berjalan sesuai dengan perancangan awalnya. Baiklah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.